Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisna Wardani, NIM 170102110772, Prodi Tadris Biologi angkatan 2017, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah embriologi yang diampu oleh Ibu Sari Indriani MPD. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, adapun materinya yaitu ada 12. Yang pertama, organogenesis turunan ektoderm. Kemudian ada organogenesis turunan mesoderm, organogenesis turunan endoderm. Kemudian ada mekanisme teratogenesis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan abnormal. Kemudian ada aberasi kromosom, mekanisme dan tipe-tipe regenerasi pada invertebrata dan vertebrata. Kemudian ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya ada metamorfosis progresif dan regresif. Kemudian metamorfosis serangga dan metamorfosis amfibi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai organogenesis turunan ektoderm. Nah, di sana ada turunan ektoderm pada kulit. Ada lapisan bagian atas itu epidermis, kemudian ada bagian tengah atau bagian dermis, lalu ada di sana ada folikel rambut, ada sweat gland atau kelenjar gula, kemudian ada arteri, vena, kemudian ada oil gland atau kelenjar minyak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organogenesis turunan mesoderm. Nah, kita ketahui bahwa organogenesis itu adalah pembentukan organ. Jadi dalam proses diferensiasi dan organogenesis, bagian yang berdekatan akan saling mempengaruhi. Nah, sebagai contohnya bagian mesoderm akan mempengaruhi ektoderm dalam diferensiasi untuk perkembangan alat gerak, yaitu sebagian berasal dari sel ektoderm dan sebagian berasal dari sel metoderm. Selanjutnya, adapun organogenesis atau pembentukan organ pada turunan endoderm bisa dilihat pada gambar. Di sana ada abdominal cavity, ada dorsal pancreas, visceral peritoneum, parietal peritoneum, duodenum, ventral mesentery. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme teratogenesis. Nah, teratogenesis di sini merupakan pembentukan cacat bawaan pada bayi yang baru lahir. Nah, kelainan ini sudah diketahui selama beberapa dasawarsa dan merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas pada bayi baru lahir. Pada awalnya, terjadinya teratogenesis itu dihubungkan dengan akibat kekurangan gizi pada wanita semasa hamilnya. Namun penelitian pada era baru diketahui adanya pengaruh penggunaan zat kimia terhadap terjadinya efek teratogenik. Nah, bermula dari penggunaan thalidomid, kemudian itu suatu obat yang hipnotik atau sedatif dalam klinik. Obat ini diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1950-an di Jerman dan terbukti relatif tidak toksik atau tidak mematikan pada hewan coba dan manusia. Nah, pada dasarnya mekanisme kerja teratogen itu dibedakan menjadi 3, yaitu mekanisme kerja teratogen dalam tubuh maternal, kemudian mekanisme kerja teratogen dalam plasenta, dan mekanisme kerja teratogen dalam tubuh embrio. Pada mekanisme kerja teratogen dalam tubuh maternal itu pada dasarnya teratogen adalah agen yang sekali dalam kontak dengan ibu hamil akan menghasilkan cacat pada perkembangan janin. Kemudian mekanisme kerja teratogen dalam plasenta. Nah, plasenta itu memegang peranan penting dalam penggunaan dan metabolisme obat. Jadi plasenta ini memiliki sifat selektif untuk mentransfer obat secara perlahan atau secara cepat dari ibu hamil ke janin tergantung pada variabel seperti kualitas aliran darah uteroplasenta, berat molekul dari substansi dalam obat, atau bahan yang berat molekulnya lebih kecil dapat melintasi plasenta lebih mudah. Kemudian kadar ionisasi dari molekul-molekul obat atau bahan yang lebih mudah terionisasi akan lebih mudah menembus plasenta, dan derajat kemampuan ikatan obat dengan protein plasma plasenta berikatan dengan tidak mudah menembus plasenta.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu mekanisme kerja teratogen dalam tubuh embrio. Nah, dalam tubuh embrio ini toksisitas pada embrio itu ditunjukkan dengan adanya penurunan berat badan embrio yang tidak dapat bertahan hidup. Nah, perkembangan embrio meliputi proses proliferasi, diferensiasi, migrasi sel, dan organogenesis. Nah, proses tersebut berlangsung secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain dan dikendalikan oleh isyarat yang berisi informasi dan dicetak oleh DNA. Embriogenesis yang normal itu berakhir dengan terbentuknya individu baru yang bentuk dan strukturnya itu sama seperti induknya. Tapi embriogenesis yang abnormal atau yang terjadi teratogenesis tadi itu berakhir dengan terbentuknya individu yang bervariasi. Bentuk anggota tubuh normal itu dapat tercapai apabila kematian apoptotik terjadi pada lokasi tertentu pada anggota tubuh. Dasar perkembangan abnormal diantaranya itu malformasi, kemudian ada pertumbuhan terhambat, penurunan fungsi, dan kematian. Yang pertama, kelainan teratogenesis ini ada malformasi, yaitu kelainan yang terjadi selama pembentukan struktur, yaitu pada saat organogenesis. Nah, cacat-cacat ini bisa menyebabkan kehilangnya sama sekali atau sebagian dari sebuah struktur atau perubahan-perubahan konfigurasi normal. Kejadian ini disebabkan oleh faktor genetik dan atau lingkungan yang bekerja sendiri-sendiri atau bekerja sama. Kemudian ada disrupsi. Nah, disrupsi ini adalah perubahan morfologi yang terjadi setelah pembentukan struktur organ. Itu disebabkan oleh proses pembentukan pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus, cacat-cacat yang ditimbulkan oleh pita amnion. Kemudian yang ketiga ada deformasi. Nah, deformasi ini adalah kelainan bentuk yang disebabkan oleh gaya-gaya mekanik yang mencetak sebagian modika dalam jangka waktu yang lama. Deformasi sering mengenai sistem kerangka otot dan biasanya bisa pulih setelah lahir. Kemudian ada pun sindrom. Nah, sindrom adalah kelompok cacat yang terjadi secara bersamaan. Misalnya nih, hair defect atau cacat jantung, terus ada anomali genital dan telinga, retarded growth atau keterlambatan pertumbuhan, atresia choanal atau atresia choana, anomali vertebratanus, kardiak tracheoesophagus, renal limb, dan koloboma. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan abnormal itu ada faktor genetik kromosom atau DNA, kemudian ada faktor infeksi dan keracunan, kemudian ada prematuritas dan trauma fisik, ada malnutrisi dan sebab-sebab lain atau kekurangan nutrisi, bisa juga karena faktor lingkungan, kemudian adanya agen infeksi, kemudian ada infeksi virus lain dan hipertermia. Kemudian ada juga karena radiasi, kemudian ada bahan kimia, dan yang terakhir yaitu ada hormon. Misalnya kalau pada hormon itu perkembangan yang abnormal bisa jadi dia kelebihan hormon atau kekurangan hormon dari reproduksi atau perkembangan dari sebuah organ atau organogenesis. Adapun aberasi kromosom, nah aberasi kromosom di sini yaitu mutasi kromosom, yaitu suatu perubahan yang terjadi pada jumlah atau susunan kromosom dalam sel yang diakibatkan adanya kehilangan, pengaturan kembali bahan genetika atau duplikasi. Perubahan ini dapat mengakibatkan perubahan ciri secara turun-temurun pada suatu organisme yang mengalaminya. Kemudian kita akan membahas mengenai mekanisme dan tipe-tipe regenerasi. Nah, di sini ada fase embrionik, itu berasal dari zigot hingga terbentuknya embrio. Itu meliputi fase pembelahan, gastrulasi, morfogenesis, diferensiasi, dan imbas embrionik. Kemudian ada yang fase kedua, itu fase pasca embrionik, yaitu kemampuan bertumbuh sesuai bentuk dan susunan sederhana menjadi lebih kompleks. Kemudian kita akan membahas pada regenerasi invertebrata dan vertebrata. Di sini regenerasi pada hewan, pengertiannya terlebih dahulu yaitu regenerasi adalah memperbaiki kembali bagian tubuh atau bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti keadaan semula. Nah, kemampuan tumbuh atau berdiferensiasi tidak terbatas pada embrio saja, tetapi juga sampai dewasa, bahkan sampai seumur hidup. Nah, di sini misalnya pada cicak. Cicak saat pada
pada saat dia berbahaya atau terperangkap dalam jebakan musuh, biasanya musuh menginjak ekor cicak ini. Kemudian si cicak akan memutus ekornya. Nah, ekor yang putus tersebut, ekor yang ada pada cicak itu akan tumbuh kembali atau beregenerasi seperti semula. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui pengertiannya. Metamorfosis tidak sempurna itu atau hemimetabolus berasal dari bahasa Yunani yaitu hemi yang berarti setengah, sehingga hemimetabolus berarti berubah setengahnya. Kemudian jika metamorfosis sempurna itu merubah bentuk dan kemampuan hidup secara drastis, maka metamorfosis tidak sempurna itu hanya memberikan sedikit perubahan pada penampilan makhluk hidup. Metamorfosis sempurna terdiri dari beberapa tahapan yang di dalamnya termasuk kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada tahapan yang ada kepompong. Bisa dilihat pada gambar, di sana ada metamorfosis sempurna yaitu contohnya kupu-kupu, kemudian metamorfosis tidak sempurna contohnya belalang. Nah, pada metamorfosis kupu-kupu itu awal mulanya kupu-kupu bertelur terlebih dahulu, kemudian telurnya berubah menjadi larva, kemudian larva menjadi pupa atau kepompong, lalu tumbuhlah menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Selanjutnya pada metamorfosis belalang itu awal mulanya belalang bertelur, kemudian tumbuh menjadi nimpa yang tanpa sayap, kemudian nimpanya bersayap, lalu berubahlah menjadi belalang dewasa atau imago. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metamorfosis progresif dan regresif. Jadi pengaturan perubahan tubuh metamorfosis sebagian bersifat progresif dan sebagian bersifat regresif. Jadi sifat progresif itu terjadi pada organ yang diperlukan pada kehidupan larva dan tidak diperlukan pada saat dewasa. Jadi sifat ini akan hilang sama sekali. Sedangkan sifat regresif akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dewasanya. Kemudian adapun metamorfosis serangga diawali dengan belalang. Di sana ada belalang, serangga atau belalang bertelur, kemudian tumbuhlah menjadi nimfa yang pertama, kemudian nimfa yang kedua, lalu nimfa yang ketiga, tumbuh menjadi nimfa yang keempat dan nimfa yang kelima, lalu menjadi dewasa. Yang disebut dengan ortoptera atau ordo dari belalang. Yang terakhir, adapun metamorfosis amfibi itu diawali dengan katak dewasa yang bertelur, lalu telur tumbuh menjadi berudu, kemudian berudu tumbuh menjadi berudu 2 kaki, dia masih hidup di air, kemudian tumbuhlah menjadi berudu 4 kaki, lalu tumbuh menjadi katak muda dan tumbuh menjadi katak dewasa yang bisa hidup di 2 alam atau bisa hidup di air dan di darat. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini, ada 12 materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.